Ya baik, terima kasih. Kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur saat ini kembali kami dipertemukan lewat Zoom dan lewat YouTube untuk mendengarkan pemberitaan firman-Mu ya Tuhan, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, dan menolong kami ya Tuhan agar apa yang disampaikan dapat kami pahami dan kami mengerti hingga kami mendapatkan rema daripadanya. Kami mempersiapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih. Dua Petrus 3 ya Pak. 2 Petrus 3, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekan, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman oleh kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu itu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru,
di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan di dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Demikian, Pak. 2 Petrus 3. Iya, terima kasih Pak Kayat. Bacaan berikutnya dari Wahyu 21, kami mohon kesediaannya Bu Lucy untuk membackup, berhubung karena Ibu Sarma tadi tersign out. Kami persilakan untuk Ibu Lucy Siana bacaan dari Wahyu 21. Persilakan Ibu. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang mendandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi umat mereka. Saya ulangi lagi, mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan aku tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi.
Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama, ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu, serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu. 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihias dengan segala jenis permata. Dasar dengan yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu jamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu tatna, cempaka, yang kedelapan batu beril, yang ke-9 batu krisolit, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu laswardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni, bagaikan kaca bening. Dan aku melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait suci. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari
dan bulan untuk menyinarinya. Sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Firman Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu Gusti. Silakan Pastor. Haleluya, luar biasa. Kita akan dengarkan pengajaran hari ini ya. Pengajaran tentang kiamat. Ya, kiamat. Nah, serem ya, saudara ya. Saudara, kiamat dalam Islam itu berbeda dengan kiamat versi Yahudi dengan versi Kristen. Kalau kiamat versi Yahudi hampir sama dengan versi Kristen, hanya bedanya dalam versi Yahudi itu sudah tidak diceritakan ada apa lagi, saudara ya, atau mereka bertumpang tindih, ya, bertumpang tindih antara satu dengan yang lain, antara kerajaan 1000 tahun dengan langit dan bumi yang baru, ya kemarin sudah dijelaskan. Tetapi kalau di dalam Kristen terlihat ya tersistematis sekali. Kalau Anda membaca kitab Wahyu itu, ya itu kan setelah hari kiamat itu, saudara ya. Langit dan bumi yang baru itu kan setelah hari kiamat. Nah kalau di dalam Islam itu nggak cerita langit dan bumi yang baru, pokoknya kiamat aja udah selesai, saudara ya. Cerita kiamat, lalu ya itu tadi ya cerita kiamat, lalu orang-orang Islamnya itu yaitu nge-seks di surga, ya saudara ya. Jadi memang ada sedikit perbedaan ya, bukan sedikit, banyak ya, saudara, banyak. Dan definisi kiamatnya pun sangat berbeda sekali. Kalau orang-orang Islam sangat yakin kiamatnya dalam waktu dekat ini, tetapi orang Kristen dan orang Yahudi itu berkata kiamat itu masih 1000 tahun lagi, ya 1000 tahun lagi, ya, karena menghitung milenium, 6 milenium ditambah 1 milenium, ya. Coba kita buka dulu, sebentar ya. Kita buka dulu. Ya, versi orang Yahudi dulu ya. Ya, apakah Yudaisme ya percaya dengan apokalips ya? Apokalips ya atau uncovering ya tentang akhir zaman, historically refer to Revelation prophecies ya tentang eschatology, the end of the day ya, akhir zaman. Bagaimanapun juga ya term ini adalah hari penghukuman bagi dunia ya. Jadi kalau ditanya apakah orang Yahudi percaya? Ya, percaya saudara ya dengan hari kiamat ya. Ada 6.000 tahun ya, selama 6.000 tahun itu di dalam Talmud itu tuliskan Rabbi Ketina ya, 6.000 tahun di bumi. Ya, and it is in ruins 1,000. As it states, the Lord alone shall be exalted on that day. Selama 1.000 tahun ya, di mana Tuhan Yehova akan dimuliakan ya selama 1.000 tahun itu. Nah, saudara, ini aja dalam 1.000 tahun itu Tuhan itu akan dimuliakan ya, selama 1.000 tahun itu tidak ada kejahatan. Nah, it is in ruin for 2,000 years, as it stated, after 2 days he will revive us. In the third day he will rise us up,
and we shall live in His presence. Ya, kalau kita lihat ini adalah nubuatan tentang kebangkitan Yesus, saudara ya. Ini ada di Hosea 6 ayat 2 itu ya, tentang kebangkitan Yesus. 2 hari, pada hari ketiga dia akan dibangkitkan. Nah, Rabbi kita juga bilang ya, sama seperti tahun Sabat ya, sama seperti tahun Sabat ya di dalam tahun ke-7 ya, maka juga sama ya, tahun ya, every 7,000 years, 1000 tahun ya. Tadi dikatakan dalam 2 Petrus juga tadi kan 1000 tahun ya, 1 hari sama dengan 1000 tahun. Nah, itu ya, itu salah satu pendapat bahwa ada 6.000 tahun, dan memang dari Adam sampai dengan hari ini ya sudah kurang lebih 6.000 tahun Yahudi ya, karena satu harinya Yahudi itu tidak selalu 24 jam, saudara. Kita sekarang menghitung hari itu 1 hari 24 jam kan karena anaknya si Darwin ya, si Robert Darwin atau siapa namanya ya. Tetapi sebenarnya 1 hari itu tidak selalu 24 jam. Jadi kalau menghitung dengan senyawa karbon, bisa saja dari Adam saja sampai ke Nuh, waktu itu pernah kita hitungnya bisa 200.000 tahun, saudara, atau sampai 1 juta tahun bahkan. Begitu panjang, makanya disebut manusia setengah dewa yang nggak mati-mati itu. Ya, bisa banget, ya, bisa banget ya. Bisa banget ya. Nah, ini yang tadi saya sajikan itu hanya sebuah informasi saja, ada ya di dalam tradisi Yahudi. Nah, kalau di dalam langit yang digulung tadi dalam 2 Petrus 3 ayat 10 ya, itu ayatnya ada di dalam Yeskel 34 ayat 4. Segenap tentara langit akan hancur dan langit akan digulung. Langit akan digulung seperti gulungan kitab. Segala tentara mereka akan gugur, daun gugur dari pohon anggur seperti gugurnya pohon ara. Ya, pedangku di langit sudah mengamuk. Nah, kalau kita lihat di Net Bible lebih bagusnya ayat 4 ya. All the stars, nah, bintang di langit akan berguguran, lalu ya, bintang di langit berguguran, lalu malaikat itu akan digulung. Tadi sama 2 Petrus 3 ayat 10. Ya. Kapan itu terjadinya? Setelah 1000 tahun itu. Ya. Setelah 1000 tahun itu. Kemudian muncullah langit dan bumi yang baru. Ya. Kalau ini adalah sebuah serial ya. Jadi Anda kudu nonton video-video saya yang sebelumnya tentang apakah itu antikristus, kerajaan 1000 tahun, ya, tentang masa-masa antikristus, kuda putih, merah, hitam, biru, hijau, kuning. Nah, itu ini setiap minggu kita bicara tentang akhir zaman ya. Nah, hari ini kita bicara khusus tentang kiamat, ya, kiamat. Di mana langit dan bumi itu dihancurkan, lalu dibuatlah yang baru, ya. Segala bintang di langit akan berguguran, lalu langit akan digulung. Berarti itu ya kata kuncinya, itulah kiamat. Nah, sekarang kita lihat ya, kiamatnya dalam Islam. Anda bisa lihat di Wikipedia ya, kiamatnya Islam ya. Kiamatnya Islam itu yang terjadi kapan, saudara? Kiamatnya Islam. Kiamatnya Islam itu ya, tanda-tanda kiamat dalam Islam ya. Tanda-tanda kecil atau tanda besar? Tanda kecil. Ya, tanda kecil adalah orang yang baik berkurang dan orang yang jahat bertambah banyak, lalu kiamat gitu ya, saudara ya. Hadis dari Aisyah berkata, tidak akan ada hari kiamat sampai seorang anak menjadi penyebab kemarahan bagi orang tuanya, hujan akan menjadi panas, hujan berkurang, cuaca jadi panas. Waduh, bayangi ya, di Mekah aja udah panas, tambah panas lagi, saudara ya. Pemanasan global maksudnya ya. Oh, ini kan kita pemanasan global nih, tanda nih, udah mau kiamat nih. Enggak, masih 1000 tahun lagi. Percaya saya, saudara, masih 1000 tahun lagi. Gunung-gunung di Mekah mulai berlubang, katanya ya. Pada suatu hari, oh itu tanda kiamat, saudara ya. Lalu bayangan Ka'bah tidak lagi nampak, saudara ya. Binatang buas bisa bicara. Ya, keringnya sungai Efrat, penaklukan Baitul Maqdis itu Masjidil Al-Aqsa, saudara ya. Wah, nah, jadi nanti kalau Israel mengambil alih Yerusalem itu berarti itu adalah tanda-tanda mau kiamat. Oh enggak, saudara. Masih 1000 tahun lagi, percaya saya.
Anda harus percaya Alkitab daripada perkataannya Muhammad. Kalau Muhammad ini sering bohong, saudara ya, sering meleset soalnya. Jadi apakah nanti kiamat akan terjadi ketika nanti Israel mengambil alih Yerusalem? Oh tidak, saudara ya. Masih 1000 tahun lagi, percaya saya. Zina merajalela, saudara ya. Wah, pemimpin yang terdiri dari orang yang jahil dan fasik, alat musik merajalela, saudara ya. Alat musik, ya nanti banyak alat musik itu. Sekarang aja udah ada alat musik. Oh ini mau kiamat. Masih 1000 tahun lagi, saudara, kiamat itu. Munculnya kekejian. Oh, dengan sungguh ramai orang menuntut ilmu karena pangkat dan kedudukan, ahli ibadat yang jahil dan ulama yang fasik. Wah ini sudah akhir zaman. Dari dulu sudah banyak ulama-ulama yang fasik, saudara ya. Ahli-ahli ilmu, ulama-ulama yang fasik, ulama-ulama yang suka cari duit. Dari zaman Yesus itu sudah ada, saudara ya. Sudah ada ya para imam atau para nabi yang jual beli agama, itu sudah banyak ya. Jadi tanda-tanda yang diberikan ini adalah tanda-tanda keputusasaan Islam sebetulnya. Yang sebetulnya ini retorika belaka. Oh nanti banyak homoseksualitas, sekarang juga udah banyak. Oh nanti banyak lagi, iya dari dulu juga sudah banyak, saudara. Ya, tapi kemudian datanglah kekristenan, ya kan? Nah, Islam kan baru-baru aja. Kemudian, oh iya saudara ya, zaman dulu homoseksual itu baru dilegalkan tahun 1980 ya di Eropa, baru ke Amerika ya. Jadi baru-baru aja homoseksual itu di Eropa. Ya. Dulunya ya enggak boleh sama gereja, dilarang saudara ya. Anda bisa dipenjara, bisa dihukum mati gara-gara Anda seorang homoseksual loh. Jangankan homoseksual, Anda selingkuh aja Anda bisa dihukum mati oleh gereja loh. Ya. Nah, sebelum gereja mempengaruhi Eropa, orang Eropa banyak yang homo, saudara. Banyak ya. Di seluruh dunia itu perilaku homo itu selalu ada. Karena itu adalah sebuah fantasi seksual. Ya, di seluruh dunia. Bahkan kalau Anda lihat di Afrika itu, di mana kekristenan itu tidak ada kekristenan di sana, wah ya mereka homoseksual dengan luar biasa, saudara ya, di Afrika itu ya. Jangankan dengan homoseksual, dengan binatang pun dijabanin. Ya, karena kulturnya dibolehkan. Ya. Nah, kemudian kekristenan masuk, mulai diajarin tuh. Tetapi hari ini kekristenan permisif, kenapa? Karena kalah dengan humanisme. Ya. Nah, jadi tanda-tanda yang ditunjukkan, intinya tanda-tanda yang Anda tunjukkan, ya, intinya tanda-tanda ini adalah apa, saudara? Ini adalah tanda-tanda retorika saja. Tapi kalau Anda akan lihat, coba kita cek tadi ya tanda-tanda kiamat tadi ya, di dalam 2 Petrus 3 ya, ayat 16. 2 Petrus 3 ayat 16. 2 Petrus 3 ayat 10 ya. 2 Petrus 3. Orang-orang kan bertanya, di mana janji tentang kedatangannya? Ya nanti, ya kan masih lama, kan segala sesuatu belum digenapi. Lihat ya, akan tetapi hari Tuhan tiba seperti pencuri. Hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, bumi dan segala yang ada di atas akan lenyap. Ya, saudara ya. Ada ciri khasnya. Kapankah itu? Kapankah itu, saudara? Di dalam Wahyu 20 ya sudah dijelaskan dalam Wahyu 20 bahwa nanti akan ada zaman kerajaan 1000 tahun terlebih dahulu, yaitu musuh-musuh dari orang Yahudi dan orang Kristen akan dihancurkan oleh Yesus Kristus dan para malaikatnya. Itu benar-benar terjadi. Karena kalau Anda melihat di dalam yang sudah dijelaskan dulu dalam kisah 2 orang saksi Allah, ada orang Yahudi dan orang Kristen. Anda lihat orang Yahudi masih menggunakan Torah ya, masih hidup di dalam Torah. Ya, bukan mata ganti mata yang dimaksud, tetapi dalam Torah mereka masih diizinkan untuk melakukan apa yang ada di dalam Torah ya secara hurufiah. Sedangkan orang Kristen adalah pelaku Torah, tetapi secara rohaniah.
Jadi kalau orang Yahudi bunuhlah homoseksual, orang Kristen nggak boleh. Tetapi bunuhlah keinginan homoseksual itu, bukan orangnya. Ya, maka ketika orang Yahudi memerangi musuh-musuhnya, memerangi Arab, memerangi Hamas, memerangi dulu Yordania, Lebanon, dan seterusnya, dengan perang-perang konvensional, bunuh-bunuhan. Kalau orang Kristen, kalau disuruh bilang perang, perangnya adalah perang rohani, saudara. Yaitu perang ideologi dengan berapologia, kayak tadi ya, si Metatron, berapologia, atau dia melakukan sebuah penginjilan atau doa keliling, itu namanya peperangan roh. Karena musuh kita bukan darah dan daging, tetapi ideologi yang di dalam orang-orang ini. Ya, yang bakarin gereja, nutupin gereja, yang punya ide-ide busuk, ya, yang memanfaatkan gereja. Itulah musuh kita yang sesungguhnya, itulah perang kita yang sesungguhnya, saudara ya. Nah, itu yang seringkali tidak dipahami dan tidak dimengerti perbedaannya. Ya, jadi orang Yahudi nanti, ya, sehari ini kan sudah mulai. Orang Yahudi itu akan berperang secara fisik. Tetapi orang-orang Kristen akan berperang secara rohani, saudara. Bedakan ya. Orang Yahudi berperang secara fisik, orang Kristen berperang secara rohania. Itu bedanya. Nah, kemudian terjadi peperangan yang luar biasa. Nah, Mesias datang. Bagi orang Yahudi, Mesias akan berperang secara fisik. Ya. Tetapi bagi orang Kristen, maka ada peperangan ideologi di sana. Ya, dua-duanya betul. Itulah dua saksi Allah. Ya, itulah dua saksi Allah. Nah, yang jasmani dan yang rohani. Ya, kan harus ada dua saksi. Nggak bisa satu saksi, itu harus ada dua orang saksi. Yaitu orang Yahudi dengan orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Nah, kemudian setelah itu masuklah dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, setelah kerajaan 1000 tahun maka iblis kembali dilepas. Ya, dilepas, dan iblis ini akan merekrut banyak sekali orang-orang dari muka bumi ini, tapi orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak punya Yesus di dalam hidupnya. Artinya bukan orang-orang yang dibangkitkan, tapi dari orang-orang yang tertinggal saat itu. Nah, itu. Ya, sebentar. Saya cek dulu ya. Dikasihkan ngomong saya, ntar. Cek dulu ya. Nah, kita lanjut ya. Ntar. Kita lanjut. Nah, jadi saudara, ketika kemudian dua saksi Allah ini mengalahkan antikristus, ya, Mesias dengan dua saksi Allah ini akan mengalahkan antikristus. Siapa antikristus? Islam. Ya, Islam. Makanya peperangan Islam dengan Kristen dan Yahudi itu terus berlangsung ya, sejak lahirnya Islam. Nah, sebelum lahirnya Islam gimana? Sebelum lahirnya Islam ada spirit antikristus yang menyangkal Yesus telah datang sebagai manusia, yang menyangkal Bapa dan Anak, yang menyangkal bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Itulah anti dengan Kristus. Siapa yang menyangkal itu? Di zaman itu, saudara, di zaman sebelum ada Islam lahir. Spirit of Babel. Apa, saudara? Spirit agamawi. Roh agamawi. Kalau Anda punya roh agamawi, Anda akan tidak suka dengan penebusan, dengan keselamatan. Anda lebih suka dengan ritual. Anda akan terjebak di dalam berbagai macam upacara-upacara. Dan upacara-upacara ini yang membuat Anda tidak bisa ketemu dengan Tuhan yang sejati, karena Anda akan di-framing oleh upacara itu. Kalau belum selesai upacaranya, Anda belum berbakti. Sehingga kemudian Anda lebih suka mengikuti sebuah ritual daripada praktek dari ajaran itu sendiri. Ya. Nah, itu fakta. Jadi kalau Anda masih suka dengan ritual, tetapi Anda lupa mempraktekkan dalam kehidupanmu sehari-hari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu mengasihi, mengampuni, memberkati, maka sebenarnya Anda
sedang dijangkit oleh spirit of the Antichrist, roh antikristus. Ya. Nah, kemudian lahirlah Islam, ya, dengan harga mati, dengan semua ritualnya. Nah, Islam ini sebenarnya niru gereja, tadi dijelaskan sama Edwin ya, sama Metatron tadi. Sebenarnya meniru, tapi kalau gereja melakukan dia tahu kenapanya, kalau Islam tidak tahu, hanya ikut-ikutan aja. Ya, kalau orang Kristen tadi membuat sebuah ritual karena dia tahu kenapa dia harus begitu. Kalau Islam enggak. Nah, disitulah bahayanya ikut-ikutan, me too namanya. Aku juga, gitu ya. Ya. Nah, itulah masalahnya. Jadi sebenarnya peperangan antara antikristus dengan para pengikut Yesus adalah perang antara agama dengan cinta. Ya, perang antara kebencian dengan cinta. Kebencian itu menuntut ritual, menuntut term. Tapi kalau cinta tidak, saudara. Cinta itu tidak menuntut apa-apa. Tapi kebencian itu menuntut, kamu harus kayak saya, kalau kamu tak bunuh. Contohnya Nimrod, Darius, ya, Nebukadnezar, kamu harus seperti saya. Ya, kamu harus saya sentris kepada saya. Kamu harus ikut, kalau enggak kamu saya bunuh. Itulah masalahnya. Ya. Nah, perang antikristus dengan para pengikut Kristus adalah perang antara cinta dengan kebencian. Maka kamu yang rajin ke gereja tapi kamu dendam, kamu yang rajin ke gereja tapi kamu masih penuh dengan amarah, kamu yang rajin ke gereja tapi masih senggol bacok, maka sebetulnya kamu punya spirit antikristus di sana. Karena perang antara Kristus dengan antikristus adalah perang antara cintanya Yesus ya dengan kebencian yang ditanamkan di hati masyarakat, di hati oleh manusia, oleh iblis, saudara. Ya, kemarin kita sudah belajar apakah iblis itu banyak ya. Jadi Anda kudu ngikutin ya dari sebelum-sebelumnya. Lanjut ya, saudara, lihat. Pada hari Tuhan ya akan tiba seperti pencuri, pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh dahsyat. Unsur-unsur dunia, unsur-unsurnya ya semuanya hangus dalam nyala api, bumi dan segala yang di atasnya akan hilang. Bumi yang segala di atasnya, saudara. Coba kita buka di dalam Wahyu 21. Aku melihat langit dan bumi yang baru, sebab yang lama telah berlalu. Tuhan Yesus berkata, langit dan bumi akan lenyap, perkataanku tinggal tetap. Langit dan bumi yang baru, saudara. Jadi waktu di dalam Wahyu 20 ya, orang-orang banyak yang bertobat ya, bukan banyak yang bertobat, tetapi orang-orang ini kemudian dilahirkan dengan tubuh kemuliaan, lalu orang-orang yang menyembah kepada antikristus ini tidak dibangkitkan, tetapi tidak mati, belum mati. Mereka masuk bergabung. Setelah itu bergabung, mereka jadi nurut, saudara ya, karena tidak ada kesempatan untuk berbuat jahat. Setelah itu tiba-tiba naganya dilepaskan, ular tua itu, yang jahat itu dilepaskan. Maka ular tua ini beserta dengan orang-orang yang berhasil dihasut akan berusaha mempengaruhi orang yang hidupnya damai, saudara. Kamu hidupnya damai sekali, dicari cara supaya bisa bunuh, saudara. Beneran ya, Anda akan dicari-cari caranya supaya Anda bisa dibunuh. Ya, kenapa Anda damai sekali ya? Nah, itu spirit antikristus, saudara. Jadi kalau hidupmu adalah hidup yang penuh dengan iri dengki, hidupmu penuh dengan kemarahan, hidupmu penuh dengan kesombongan, maka itu adalah spirit antikristus, ya. Hati-hati, saudara ya. Itu adalah spirit antikristus. Coba introspeksi kita sama-sama, apakah kamu punya spirit antikristus di dalam hidupmu? Ya, ada orang mau ibadah enggak boleh, jengkel. Ada orang lagi musim puasa, dia nggak puasa, kamu jengkel. Karena dia nggak puasa, kamu puasa. Itu spirit antikristus. Bukan cuma Islam, orang Kristen juga banyak yang begitu ya. Kalau kamu ibadahnya beda dengan saya, jengkel, saudara ya. Kalau kamu doktrinnya beda dengan saya, kamu nggak suka, jengkel. Itulah spirit antikristus. Ya,
Dan itu nanti akan dimusnahkan. Jiwa yang seperti itu akan dimusnahkan. Lalu nanti di langit dan bumi yang baru, orang-orang yang sudah dikejar dalam sekejap mata itu pindah langsung. Ya, pindah ke langit dan bumi yang baru, saudara. Indah sekali ya. Indah sekali. Itulah langit dan bumi yang baru. Yang yang digagas oleh Alkitab. Ya, itulah langit dan bumi yang baru. Sedangkan Al-Quran tidak punya ide. Dia hanya mencontek, lalu menambahkan seks di dalamnya. Ya, serem ya, saudara ya. Serem ya. Nah, kita balik ya. Sekarang coba kita lihat, kalau menurut si Maimonides kemarin, ya di dalam bukunya Maimonides, Perek Halek namanya kemarin ya, 2 minggu yang lalu sudah kita sampaikan ya. Di dalam Perek Halek, ya, katakan Mesias akan memerintah selama 1000 tahun. Ya. Siapa rajanya? Mesias. Ya, ada di mana? Di Wahyu 21 ya. Di Wahyu 21. Aku melihat kota kudus Yerusalem baru turun ya dari surga. Aku mendengar suara nyaring, lihatlah kemah Allah di tengah manusia, akan ia bersama-sama. Mereka akan menjadi umatnya, ia akan menjadi Allah mereka. Terus ya. Firman-Nya kepadaku, semuanya telah terjadi, akulah Alfa Omega, firman Allah yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Wah, kamu bahagia sekali kalau kamu mendapatkan ini di rumahmu, saudara ya. Ada pasanganmu yang seperti ini, kamu bahagia sekali. Ya. Lihat ya, Yerusalem baru. Ini seperti dalam penglihatan saya ya, saudara, tahun 93 saya dapat penglihatan Yerusalem. Persis seperti ini, saudara ya. Persis seperti ini, coba kita baca ya. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung besar lagi tinggi. Tadi ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus, Yerusalem turun dari surga, kata Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal. Jadi ini ya sebuah metafora ya, saudara ya. Jadi ya bait suci ya dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga dengan anak domba itu. Dan kota tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah anak lampunya, saudara ya. Menarik ya, saudara ya. Balik lagi ya. Ternyata terang itu dan gelap adalah sebuah konsekuensi. Ya, ketika terang itu datang, tidak usah kamu teriak-teriak ngusir-ngusir kegelapan. Kegelapan itu pergi sendiri. Jangan mikir nanti kalau gagal. Kamu pikirnya aku pasti sukses dan kamu pasti akan mengalami pemulihan dalam hidupmu, saudara. Terutama apabila kamu benar sikap hatinya, moralnya. Ya. Nah, sebentar, kita baik dulu ya. Tapi aku masih muda, Pak. Saudara, bukan masalah kalau di dalam wahyu itu juga sama ya, saudara ya. Semua itu usia akan sama. Tetapi, apakah nanti jadi suami itu, mereka hanya tahu kalau mereka adalah bekas suami. Tapi bukan yang apa namanya. Jadi orang di kerajaan surga nanti jadi begini, saudara. Nah, saya ulangi ya, sebentar. Jadi nanti di akhir zaman ini ya, orang-orang akan dibangkitkan, tetapi bukan dalam rupa kebangkitan tubuh seksual. Itu maksud saya, sorry ya, tadi saya muter-muter. Tapi bukan tubuh seksual, tapi tubuh rohania. Ada tubuh rohania. Beda dengan di Islam, kamu dibangkitkan dengan tubuh seksual.
Di dalam Yahudi enggak, makanya tadi bingung mereka. Binatang bisa ngomong-ngomong sama manusia, bisa bicara dengan manusia. Sedangkan di dalam Kristen kerajaan 1000 tahun, binatang akan duduk bersama manusia. Binatang buas itu akan bersama-sama dengan manusia. Itu ya, saudara ya. Lalu apa dong sekarang? Oke, sekarang ternyata kiamat di dalam Islam itu hanya ikut-ikutan saja, saudara ya. Kiamat dalam Islam itu ternyata hanya ikut-ikutan aja, bohong-bohongan, nggak beneran. Karena kiamat dalam Islam itu ya hanya framing-framing dari Muhammad dan kemudian orang-orang ketakutan sendiri pada bingung sendiri. Sedangkan kiamat yang diceritakan oleh tadi Metatron dan saya hari ini sama, saudara. Kiamat itu adalah sebuah sebuah sesuatu yang indah. Ya, kiamat itu adalah sesuatu yang indah karena kita akan berganti kepada sesuatu yang kekal. Sedangkan dunia dan isinya kan tidak kekal. Nah, kita akan mendapat segala sesuatunya dengan kekal. Bahkan penghukuman juga. Bukan cuman surga, langit dan bumi yang baru yang kekal. Penghukumannya juga sama, ya saudara, ya kekal juga. Nah, jadi kalau Anda membaca tentang kiamat di dalam Alkitab, mulainya dari Wahyu 20, yaitu ketika iblis dilepaskan kembali. Lalu terjadi perang Gog Magog, Gog melawan Magog. Itulah hari kiamat, saudara. Ya, itulah hari kiamat. Karena manusia akan dihasut oleh iblis untuk melawan dirinya sendiri, untuk melawan tanahnya sendiri. Dengan teknologi yang selama 1000 tahun itu ya ditemukan, maka teknologi itu dipakai bukan untuk kemanusiaan tetapi untuk saling membunuh. Ya, untuk saling membunuh teknologi itu. Makanya tadi kan bintang-bintang di langit berguguran. Ya, itu kan maksudnya apa, saudara? Dilemparin bom itu kan, kalau bintang-bintang di langit berguguran kan. Jadi sebentar lagi ini akan ada pertanda-pertanda bahwa Tuhan Yesus akan datang. Nah, kalau dimaksud kiamatnya orang Muslim, itu buat kita adalah Yesus akan datang, saudara. Cuman Islam itu malu, dia tidak berani berkata Yesus akan datang. Dia bilangnya sebentar lagi itu dia tidak akan bilang Tuhan Yesus akan datang, lalu dia seakan-akan orang Kristen sudah siap, tapi enggak, saudara. Tapi dia bilangnya nanti Isa datang, dia akan mematahkan salib dan bakar babi. Ya, saudara, itu yang terjadi sekarang ini. Wih, serem ya, dibolak-balik tok. Tetapi bagi orang-orang Kristen, kita bukan menantikan, bukan klinik-klinik Yesus datang. Yesus benar-benar datang dan kita lagi nunggu. Ya, kita sedang menunggu kedatangan Yesus, walaupun tadi si Edwin sudah jelasin ya, ternyata sebetulnya ada orang-orang yang tidak mengakui kedatangan Tuhan atau dia hanya sedikit saja tahunya. Ya, itu ya, saudara ya. Oke, sebentar dulu. Saya bukakan ini dulu ya. Di dalam pengajaran orang Rabbinik Yahudi ini ya, namanya Perek Halek ya. Kita melanjutkan Perek Halek. Dalam Perek Halek. Saudara, kekuasaan Mesias ya akan berlangsung selama 1000 tahun ya. Maksudnya saya bilang kan ya. Ada 13 fundamental prinsip dari Maimonides. Tetapi ke-13 ini tidak ada yang cerita tentang bahwa akan ada bencana yang besar yang Tuhan akan melindunginya. Kalau Anda melihat ya di dalam tradisi Yudaisme ya, orang Yahudi kan ingin pertolongan sekarang. Karena orang Yahudi itu hidupnya dalam tekanan, saudara. Tapi mereka lupa, tanpa kamu sekarang minta tolong, ketika kamu berdoa untuk satu sistem, maka kamu juga akan diberkati. Makanya mulailah, saudara. Mulailah Anda saat teduh bersama dengan keluargamu. Jangan berhenti. Mulailah, saudara. Karena saat teduh bersama dengan Tuhan Yesus itu adalah sebuah prestasi. Oke.
Nah, saya mau tunjukkan ya. Saudara, di dalam prinsip-prinsip ini ya, coba kita lihat ya. Prinsip yang pertama dari Maimonides ya, bahwa harus kita percaya ada eksistensi dari Sang Pencipta. Ya, lalu yang kedua, ya, we are taught to believe bahwa God is one, the cause of all causes. Saudara, God is one ini, the God is one, ya, the causes and all of all causes. He is not member of pair, bukan sepasang, bukan spesies juga atau genus, ya, bukan ya saudara ya. Lalu jadi prinsip Allah itu ya, prinsip kealahan itu bukan prinsip kealahan seperti yang tauhid, monoteisme, bukan. Karena orang Yahudi itu prinsipnya adalah henoteisme atau monolati, saudara. Ada banyak sekali dewa di muka bumi, tapi aku menyembah dewa yang namanya Yehova. Itu penting ya, saudara ya. Nah, maka saudara, ketika kita sudah mengerti bahwa kita menyembah Yehova, ya, di dalam prinsip-prinsip ini, ya, ada prinsip yang keempat, kita percaya that the one is absolute eternal, and nothing exists before him. Ya, terus the fifth foundation, only he, blessed be he, rightfully worship, magnified, obey, ya, yang ini prinsip-prinsip iman, ya, prinsip-prinsip iman. Yang keenam fundamental, nanti Anda putar balik ya. Ya, is prophecy. One should know that among men are found. Jadi jangan kebanyak nubuatan itu ya, bahwa nubuatan itu, I remind you, passing of many scriptural passages which testify to the prophecy of many different prophets. Jadi Anda hati-hati ketika berkata nubuatan ini adalah untuk itu di dalam Alkitab. Karena ternyata banyak sekali tujuan nubuatan itu dibikin, saudara. Bukan asal-asalannya. Kenapa nubuatan itu difabrikasi? Kenapa ada seorang nabi itu memberikan nubuatan? Ternyata itu ada tujuannya. Dari nubuatan kepada nubuatan. Walaupun itu nabi-nabi gak jelas, pokoknya Anda tahu dia itu ada karunia kenabian. Tuhan pakai dia menyampaikan suara kenabian. The seven fundamental ya, nggak usah ya saudara ya, kita nanti kelamaan. Jadi di dalam prinsip-prinsip fundamental ini ternyata yang dimaksud ada apa yang ingin tujukan tentang prinsip. Kalau itulah iman dari Yudaisme ya, dalam prinsip-prinsip fundamental ini ya. Torah berasal dari Allah sendiri ya. Terus katakan apa? Authenticity of the Torah, Torah was precisely transcribed from God and no one else. Yeah, the 10 fundamental principle is God knows all the men do and never his eyes away from them, as those who say the Lord has abandoned his earth. Ya, Tuhan itu sudah meninggalkan kita katanya ya. Dan tidak ada lagi Tuhan. Anda kebayang nggak nanti Anda tidak lagi, jarang sekali berseru-seru Tuhan, ke gereja itu cuma sekedarnya, tapi Anda lebih menghabiskan waktunya untuk bersama dengan keluargamu atau dengan kolegamu daripada dengan gereja, saudara. Itu tantangan ya, saudara ya. Ingat-ingat yang saya ngomong, suatu ketika kalian akan makmur di dalam nama Tuhan Yesus, ya. Tetapi itu sebenarnya Anda disiap-siap disuruh monaki. Jadi waktu makmur jangan boros-boros. Karena suatu hari kan disuruh nagih kamu, ya, oleh bank-bank ini. Nah ini ya. The 11 ya tadi ya. 10 fundamental principle is that knows all that man do and ever turn his eyes away from them, as those who say the Lord has abandoned this earth claim. Rather, a scripture general counsel might inside God, whose eyes are open to all the ways of man. The Lord saw the greatness of evil of man. The cry of Sodom and Gomorrah is powerful. Saudara, ketika Allah sudah tahu sebenarnya siapa dari orang-orang kita yang akan gugur, tetaplah bertahan, saudara.
Jangan Anda terpengaruh, tetaplah rendah hati. Iya, suruh apa? Iya. Dari awal sudah, saudara ya. Orang-orang yang akan gugur ini sudah ketahuan di antara kita. Cuman kalau kita itu benar-benar terjadi gugur, dan itu bukan kehendakmu, sebaiknya kita berdoa. The world fundamental principle, saya saudara ya. The certain fundamental, ya ada penyakit, dan si mertua saya akan lebih apa namanya istilahnya ya, resurrection of the dead, penyakit apa namanya, kebangkitan orang mati, saudara ya. Penyakit kebangkitan orang mati, akan ada kebangkitan orang mati. Nah itu sama ya tadi di dalam Wahyu 20. Sebelum terjadi kiamat, akan terjadi kebangkitan orang mati dulu, saudara. Orang-orang mati akan dibangkitkan, dan seluruh dunia itu akan gempar. Karena waktu mereka berjalan itu di syuting pakai televisi yang dibroadcast ke seluruh dunia, saudara. Seluruh dunia akan menonton dibangkitkannya dua saksi Allah yang sudah mati ini, saudara. Ya, oke. Jadi Anda mengerti bahwa tidak ada di situ menjelaskan tentang neraka, saudara. Tadi adanya di dalam Yesaya 34. Pokoknya nanti kita akan masuk tempat yang hangat, yang indah. Udah selesai itu, saudara. Namanya terjadi di dalam Wahyu 21. Ya kita melihat tadi ya tempat yang asli yang sama persis dengan apa yang terjadi di dunia ini. Ya kan? Hanya bedanya sudah tidak ada kejahatan. Karena kejahatan sudah dimusnahkan dan semua orang yang ada di dalam langit dan bumi yang baru itu adalah orang-orang yang harum namanya, saudara. Orang-orang yang diperhitungkan oleh kerajaan surga. Ya, itu ya adalah pesatnya, saudara, pesatnya. Sekarang, saudara, kita mengerti nggak maknanya, saudara, dari pesat ini? Kita ngerti nggak? Apakah Anda mengerti pelajaran tentang neraka ini, saudara? Apakah Anda mengerti ya bagaimana Anda bisa sekonyong-konyong pindah dari surga ke neraka, atau dari surga ke neraka, atau dari neraka ke surga? Ya, bisa sekonyong-konyong gitu, saudara. Tetapi ada yang lebih luar biasa daripada sekedar Anda mengetahui teori tentang surga dan neraka, yaitu adalah persiapan apa yang harus kita lakukan. Oh, kalau kamu sudah di kerajaan 1000 tahun, Anda sudah nggak bisa apa-apa, ya kan? Ya sudah pasti tinggal jalanin. Karena siapapun kamu yang menjadi pemerintah di dalam kerajaan 1000 tahun, kamu pasti akan ada di langit dan bumi yang baru. Tetapi kalau kamu tidak ada di dalam pemerintahan kerajaan 1000 tahun, kamu nanti setelah 1000 tahun udah pasti masuk langsung ke Gehenna, ke neraka, saudara. Nah, saya cek dulu. Ya, jadi persiapan, mengapa harus ada neraka itu loh. Jadi bukan selama 1000 tahun kamu udah percuma. 1000 tahun itu pasti kamu sudah menjadi bagian dari orang-orang yang akan dimasukkan neraka, atau kamu dalam 1000 tahun itu adalah orang-orang yang hidup di langit dan bumi yang baru. Pertanyaan sekarang, mengapa harus ada neraka? Mengapa harus ada langit dan bumi yang baru? Ya, nah itu kan ternyata langit dan bumi yang baru ini ada ya karena manusia gagal untuk mengambil alih. Kalau sekarang kamu pikir nih, kehidupan lagi di planet Mars, apakah dosa akan menyusul? Iya pasti, saudara. Pasti akan menyusul dosa itu, akan ngejar. Tapi kalau di langit dan bumi yang baru, dosa tidak bisa mengejar. Karena iblis itu dimasukkan ke dalam dunia yang lain. Ya kan? Dalam kerajaan 1000 tahun, iblis pun tidak bisa mengejar. Dimasukkan ke jurang maut sampai dilepas. Nah, tapi sekarang bagaimana sikap kita? Nah, banyak orang-orang Kristen sendiri yang ternyata hanya melakukan retorika di dalam keagamaannya. Belai, saudara. Dia tidak menjaga hidupnya untuk berpijak ya terus. Nah, itulah neraka bagimu, saudara. Dan yang dimasukkan itu orang-orang besar, kecil ya. Itu adalah orang-orang yang jahat, saudara.
di dalam Wahyu 7 ya, kumpulan orang besar kecil tak terkira banyaknya. Yaitu orang-orang yang mau masuk Indonesia tuh. Yang mau masuk ke orang-orang orang-orang Islam atau orang-orang yang ingin ya yang ingin masuk, yang akan dimasukkan ke dalam Gehenna, orang-orang kecil dan besar ya. Kita baca aja ya. Wahyu 20 ya. Orang-orang, aku melihat, nanti kita lihat ya di dalam Wahyu 20, nanti perbedaannya ya. Wahyu 20 ayat, lihat ya. Dan setelah masa 1000 tahun itu, bentar, ya, aku melihat orang mati besar dan kecil berdiri di depan tata itu, lalu dibuka semua kitab, saudara, besar dan kecil. Aku melihat orang mati besar dan kecil. Ini orang mati berdiri di depan tahta. Bukan orang hidup loh, orang mati yang berdiri di sebuah tahta, di hadapan sebuah tahta dengan kitab kehidupan dan kitab-kitab yang lain. Kalau namanya tidak ada di sana, dilihat kamu berbuat ngapain aja. Dari perbuatan itu kamu langsung dimasukkan ke dapur api untuk dihukum. Ya, saudara ya. Tetapi kalau kita bandingkan di dalam Wahyu 20, Wahyu di dalam Wahyu 20 dulu ya, Wahyu 20 yang ayat sebelumnya nih. Lihat. Aku melihat tahta orang-orang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya. Ya, ini adalah orang-orang yang dipenggal kepalanya oleh karena apa yang dia yakini, tapi mereka bahagia. Mereka bahagia, saudara. Mereka membuka sukacita. Mereka mendapatkan, ya. Tetapi kalau kita lihat di dalam Wahyu 7, orang yang dimeteraikan di bangsa Israel ya, ada 144.000, lalu Anda lihat, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tak terhingga. Orang banyak, ya tidak dapat dihitung banyaknya, dari segala suku, kaum, dan bahasa. Ya, berdiri di hadapan tahta. Di hadapan tatanan domba, memakai jubah jepit, memegang daun-daun palem di tangan mereka. Wah, ini beda banget nih, saudara. Ya, bagaimana orang-orang ini kemudian yang tadi ya, orang-orang yang baru percaya, tapi kemudian bisa menerima Roh Kudus langsung. Ya, dia akan diberi karunia-karunia yang lebih. Lihat ya, ini tidak ada besar dan kecil. Nggak ada orang besar, orang kecil, nggak ada. Semua dianggap sama. Kalau tadi ada besar kecil. Tadi yang saya bilang sama si metatrolnya, itu ini kecil-kecil, mati langsung masuk surga, langsung olahlah bebek sama bidadari itu. Ya kan? Itu kan yang dimaui kan oleh masyarakat kan. Kalau dilihat dari Wahyu 20 juga sama kan. Mereka darah para martir, tapi mereka bersuka cita. Bandingkan dengan tadi ya, di dalam Wahyu 21. Itu apa sih, orang-orang banyak ini akan berdiri dan mereka terbingung-bingung. Segitu banyak. Mungkin dia berdiri dengan korban yang dia bunuh dulu, saudara. Sama-sama berdosa, sama-sama masuk neraka. Kita nggak tahu. Pokoknya ini benar-benar benar-benar sebuah kisah yang mengerikan ya, saudara. Kalau Anda ada di pihak yang salah atau Anda sedang dihakimi, wah itu Anda bisa histeris itu, saudara ya. Peristiwa penghakiman itu Anda kebayang ya, dan sudah tidak ada no way out, tidak ada no way out, there is no way back, tidak bisa balik karena tubuhmu itu sudah tidak ada. Selama nyawa kita, nafas kita masih ada di dalam tubuh, itu adalah kesempatan kita
untuk bertobat dan melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi kalau kita tidak bertobat, ya kita menyia-nyiakan 1000 tahun itu. Itu ya saudara ya. Jadi hati-hati, persiapan itu mulai dari sekarang, kerajaan 1000 tahun itu. Bukan nanti, tapi sekarang. Sekarang. Selama 1000 tahun itu Anda udah nggak bisa apa-apa, Anda hanya tinggal melakukan sekarang. Mengapa neraka itu harus ada, saudara? Karena kejahatan itu semua ya, sama seperti kejahatan itu sebagai konsekuensi dari penciptaan, ya, tapi terjadi pemberontakan di dalam alam rohania yang dibawa ke dalam alam jasmania, maka alam jasmani ini akan dimurnikan bukan dengan air, tapi dengan api. Bukan dengan air lagi, tapi dengan api. Akan dimurnikan semua unsur-unsur dunia ini. Api itu yang akan memurnikan emas. Ya, api itu yang memurnikan emas. Hidup kita juga sama. Nah, tetapi api itu juga yang menghancurkan segala sesuatu. Makanya termasuk dosa pun ya dibuang, orang mati, yang laut menyerahkan dunia orang mati dan orang-orang mati di dalamnya. Supaya apa? Supaya tuntas. Semua kejahatan tuntas, tidak ada lagi kejahatan. Lalu yang tersisa adalah orang-orang yang baik, yang hidupnya baik, yang hidupnya selalu mencari Tuhan. Jadi jangan berpikir kalau hidupnya kita itu susah, saudara. Enggak. Hidupnya kita tidak susah. Tujuan kita cuma bagaimana supaya bisa masuk ke paradiso. Enggak susah. Kecuali tugasmu adalah bagaimana supaya kamu memadamkan api neraka kayak Habib itu lah baru, saudara ya. Wah, api neraka padam gara-gara cuma diludahin saja kan, goblok, saudara. Bagaimana bisa api neraka? Oh ya imani, bukan masalah imani, saudara. Udah logis. Betul, Henry. Konsekuensi dari semua kejahatan. Ya, konsekuensi. Neraka itu ada untuk menghabiskan semua konsekuensi itu. Dunia diriset. Dimurnikan, dihabiskan dalam api, saudara. Makanya harus ada api neraka. Ya, dari mana api neraka itu berada? Ya, berasal dari orang-orang dari dunia ini. Kan api itu sudah ada di sini, ya kan? Sudah ada, saudara ya. Nah, ini bagusnya ya. Kepadamu dianugerahkan bukan saja untuk percaya, tetapi juga untuk menderita. Ya. Nah, api yang ada sekarang ketika kamu masih hidup adalah untuk memurnikan hidupmu. Konflik, pencobaan, fitnahan, kemiskinan, itu adalah api, itu adalah baptisan api yang Tuhan izinkan dari hidupmu supaya kamu murni emasnya. Ya. Supaya emasmu murni, kamu dengan api. Tetapi ketika kamu tetap ngotot tidak mau memurnikan, maka semua akan dibakar di dalam dapur api yang menyala-nyala selama-lamanya. Api kalau sedikit itu menghangatkan, saudara. Tetapi api yang banyak itu menghancurkan. Ya, itulah gunanya kita selalu mencari Tuhan dengan segenap hati kita, dengan ketulusan hati. Nah, kalau Anda sedang di dalam pencobaan hari ini, berbahagialah. Karena Anda sedang dimurnikan supaya semua kotoran itu keluar. Serius, saudara ya. Ketika saya difitnah, ketika saya lagi nggak punya uang, ketika saya lagi menghadapi pencobaan, maka sebenarnya saya sedang dimurnikan hidup saya. Kalau saya nurut, saya cuma diem, ada apa Tuhan? Mungkin saya, walaupun saya tahu saya nggak salah, tetapi ada sesuatu di dalam pemikiran saya untuk jangan merespon. Maka saya nggak merespon, dan akhirnya itulah baptisan api. Itulah baptisan api, saudara. Nah, kalau kamu tidak mau dimurnikan di dalam api itu, maka yang terjadi kamu bukan dibaptis di dalam api, kamu akan dilempar ke dalam perapian yang menyala-nyala. Itulah bedanya, saudara. Jadi sekarang hari-hari ini, nikmati segala konflik itu dengan respon yang benar, walaupun keki ya.
dengan respon yang benar. Demikian juga sama, Anda yang berkelimang dengan harta, tadi dikatakan hati-hati loh, jangan hidup mewah loh. Jangan bergaya hidup mewah loh. Kamu disuruh hidup dalam kesederhanaan loh. Hati-hati. Bukan disuruh hidup miskin, ya hidup sederhana. Ya, beda ya, saudara ya, hidup miskin. Nah, mana nih, bentar. Ya. Nah sekarang saudara, kalau kamu hidup dalam kelimpahan berkatmu jasmani, maka kamu jangan buat menjadi pencobaan bagi yang lain dengan kamu pamerkan. Kamu mulai belajar, uang itu kamu investasikan anak-anak itu untuk pekerjaan yang baik, goodwill, bukan untuk bisnis, tapi untuk belajar. Mereka sudah ngumpulin tabungan, terus waktu mau beli sepeda baru, nah itu lihat, itu belum makan 3 hari anak-anak itu, boleh nggak uangnya dipakai buat digerakkan hatimu saudara anak-anak ini, supaya anak-anak ini merasakan surga dari masa mudanya, merasakan paradeiso dari masa mudanya. Anda kudu ngajarin, kudu diomongin, dilatih, diajari bersedekah, diajari waktu balas-balasan, jangan nak, kamu ampuni dia. Kalau kamu lawan pun dia kalah. Belajar, saudara ya. Diajari, ya anak-anak saya itu, 2 anak saya sekarang ini kan lagi mulai masuk dalam masyarakat. Ya saya belajar mereka, ajari mereka tentang realita, lalu saya ajari juga tentang retorika. Yang realita, ya saudara ya, dan saya kasih tahu yang retorika ini kamu harus hindari, jangan beretorika. Buang waktu. Konflik adalah sebuah sarana untuk menguji iman kita. Ya, tetapi kalau kita hidup diberkati, maka hati-hati. Ketiadaan konflik dan semua materimu bisa hanyut dalam semalam. Terakhir, saudara. 1 ayat terakhir. Ya, Wahyu 21 ya, langit dan bumi. Mengapa harus ada langit dan bumi yang baru? Tadi kan mengapa harus ada api? Mengapa harus ada neraka? Adalah untuk finishing. Tak selesai semuanya, tidak ada lagi. Termasuk kejahatan pun. Kemarin sudah dibedakan ya, bedanya setan, satana, diabolos, daemon. Sudah saya bedakan ya. Jadi setan itu bukan sebuah oknum, tapi sebuah ambience. Ya, sama seperti Tuhan adalah sang cinta, maka setan adalah ambience. Nah, ambience itu kamu harus dirusak, dibakar di api, saudara. Dipanas, dimusnahkan ambience itu. Ya, sama seperti karaktermu dimurnikan di api, ambience itu diselesaikan. Ambience yang jahat itu masukkan ke dapur api, sudah tidak ada lagi. Semua nol. Ya, kalau orang Yahudi kan anulihiasi, saudara ya. Bahwa the dome day, hari penghakiman itu, atau hari kiamat, itu adalah hari risetnya, di riset dunia. Supaya ada langit dan bumi yang baru, di mana tidak ada lagi kejahatan di sana. Langit dan bumi yang baru, tempat di mana kita ya bisa berkarya dengan cinta. Bukan memuaskan darah dan daging lagi loh, saudara ya. Tidak ada ya, darah dan daging itu bohong, saudara ya. Maksudnya gini, darah dagingnya tidak masuk ke dalam surga. Jadi kamu tidak akan mengalami seks di surga, itu tidak ada. Ya, begitu ya, saudara ya. Ingat, itu adalah perkara rohania, ya, bukan perkara jasmania, ya. Bukan perkara nanti kamu dibangkitkan, kamu usia 33 tahun, bayi juga sama ya. Semuanya lagi bayi, dia belum merasakan lari-lari, udah langsung 30 tahun, bukan begitu juga ya. Tetapi langit dan bumi yang baru adalah tempat ketika kamu dipindahkan, ketika bumi itu dilenyapkan, kamu dipindahkan ke suatu tempat yang baru. Bisa hurufiah nggak? Bisa. Kita tidak tahu, karena begitu canggihnya manusia sehingga menciptakan dunia baru. Kita nggak ngerti, saudara. Atau memang Tuhan sediakan di suatu tempat di muka bumi ini yang sesuatu yang indah,
Kita nggak tahu. Yang tahu itu adalah sebuah metafora atau enggak kita nggak ngerti, saudara. Tapi yang pasti, di dalam langit dan bumi yang baru, itu adalah kehidupan yang baru. Semua diriset. Saudara, kalau Anda pernah pindah warga negara kayak saya, ini hidupnya kayak diriset, saudara. Seperti diriset hidupnya. Diulangi lagi. Saya diberi kesempatan untuk mengulangi hidup lagi, kecuali umur ya. Tapi untuk dengan anak saya, istri saya. Makanya saya sedikit mungkin saya pergi keluar kota nginep, saya terlalu pengen di rumah. Karena dalam kehidupan saya yang pertama, yang lalu di Indonesia, saya itu sering di luar. Biasa di luar, bukan luar biasa, tapi biasa di luar. Nah, begitu saya masuk ke Belanda, saya ini kayak di reset hidupnya, saudara. Saya diberi kesempatan untuk memulai yang baru. Bagaimana dengan kalian? Ya, langit dan bumi yang baru adalah meriset hidupmu, saudara. Hidupmu yang baru. Dengan segala yang ideal. Tidak ada dosa, tidak ada satana, tidak ada kesempatan berbuat dosa. Semuanya sudah tertata rapi. Itulah langit dan bumi yang baru. Ya, nah langit dan bumi yang baru itu digambarkan dengan tanah perjanjian. Ya, langit dan bumi yang baru ya dilambangkan dengan tanah perjanjian. Di dalam kita, kalau saya inilah Belanda ini adalah tanah perjanjiannya saya. Langit dan bumi yang barunya saya. Ya, apa yang menjadi tanah perjanjian dalam hidup? Tidak selalu tempat, ya. Tapi itulah tanah perjanjian di mana kamu mencapai suatu pencapaian. Lalu kamu meriset ulang hidupmu. Di tanah perjanjian itu saya bukan mulai dari tengah. Saya masuk tanah Belanda itu dengan 100 US dollar loh, saudara. Nggak punya uang. Hari ini kita punya pelayanan yang luar biasa besar ya. Tapi kita masuk Belanda itu hanya dengan 100 US dollar. Terus saya mulai. Tuhan peliharakan. Karena apa? Bekerja di tanah. Dan yang ketika kita bekerja diberkati, ya, membuahkan hasil. Banyak orang bekerja dan tidak membuahkan hasil, terkutuk. Nah, di langit dan bumi yang baru itu semua diriset, dan disitulah ya kemuliaan, segala kemuliaan itu terjadi, kemuliaannya Tuhan Yesus kita. Nah, dimulai ya adalah dengan tanah perjanjianmu, digambarkan langit dan bumi yang baru itu masih jauh. Tapi sekarang, langit dan bumi yang baru, itu digambarkan dengan tanah Kanaanmu, saudara. Seperti Israel, pulang, Sion, Aliyah. Itu tanah perjanjian. Seperti saya datang ke Belanda, ya, sehingga saya sekarang punya paspor Belanda. Nah, ini Metatron ini kan, Metatron mungkin mau jadi warga negara Belanda juga kali kan. Itu tanah perjanjian, saudara. Ya, nah di tanah perjanjian itu, ketika kamu sudah sampai tanah perjanjian, bukannya berhenti, bekerja. Tuhan, ya Bapakku bekerja sampai dengan hari ini. Masih bekerja, saudara. Setiap hari kita bekerja. Ya, bekerja. Bekerja bukan karena kutuk. Bekerja itu adalah sebuah berkat, adalah sebuah ibadah. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa ya hari ini ya, meriah sekali. Kita mau ini ya, ada bukan Sarasen. Ya, bukan Sarasen. Terima kasih kolektornya Nusantara Berjaya News and Publication. Ya. Oke, kita akan terima kasih kolektornya yang sudah kolektor. Ada SC2, God bless you semuanya. Ya, teman-teman, terima kasih buat kolektornya semuanya. Tuhan Yesus memberkati.